Halo semuanya, kembali lagi di Histories, Himatika on Stories. Halo Sobat Histories, kembali lagi nih di Histories. Lah, tidak terasa kita udah ada di Histories episode 4. Mungkin ada yang belum tahu nih, Histories itu apa? Histories itu adalah podcast berisi wawancara sebagai bentuk apresiasi dan berbagai kisah inspiratif dari warga Himatika. Nah, sebelum kita mulai, kenalin, nama aku Aurelia Putri Santi, biasa dipanggil Aurel, dan aku akan jadi MC di Historis episode 4 hari ini. Nah, kita mungkin ada bintang tamu nih kali ini. Nah, bintang tamu kali ini mungkin ada berhubungan dari desain yang kita gambar. Mungkin kita langsung aja sapa Mbak Rajni. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin Mbak Rajni ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau ditanya tentang kesibukan, alhamdulillah nih udah selesai nih. Selesai apa nih? Mungkin apa? Oke, jadi mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini adalah untuk ngerunning salah satu program kerja Himatika yang salah satu big eventnya yaitu Olimpiade Matematika ITS. Mungkin Sobat Historis mungkin belum tahu apa itu. Mungkin ada yang belum tahu OMITS. Mungkin bisa dijelaskan apa itu OMITS? Oke, terima kasih ya Mbak Aurel. Jadi kalau OMITS itu sendiri, seperti yang tadi aku sempat mention juga, Olimpiade Matematika ITS. Nah, Olimpiade Matematika ITS ini adalah Olimpiade Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika ITS yang diperuntukkan untuk siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan juga kita punya satu sub event lagi namanya Mission Mathematics Calculus Competition yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Jadi kemarin itu Olimpiade Matematika ITS itu benar-benar ramai karena kita mengumpulkan segala jenjang dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa gitu. Oke. Mungkin OMITS tahun ini OMITS keberapa dan temanya apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke, buat OMITS tahun ini alhamdulillah udah berjalan 17 tahun. Jadi OMITS ini udah lama ya teman-teman. Bahkan dari OMITS-OMITS sebelumnya ini sudah banyak ceritanya gitu. Mulai dari dulu tuh bahkan ada rekor muri yang pernah didapatkan di OMITS gitu. Dan tahun ini OMITS ke-17 jadi kayak Sweet 17 gitu ya. Udah 17 tahun dan sudah dewasa juga OMITS ini dan berhasil banyak banget mendapatkan antusiasme dari pesertanya gitu. Terus kalau misalnya dari tema kita selalu bicara tentang hal-hal uniknya yang selalu dibawakan oleh teman-teman panitia di tiap tahunnya. Nah, tahun ini OMITS mengusung tema The Bizarre Dimension. Jadi kalau mau diceritain ya Mbak ya, boleh nggak nih? Boleh. Mungkin bisa diceritakan tema di Bali itu kenapa gitu. Oke, jadi dulu itu waktu awal-awal kita mikirin tema nih, saya dan tim SC saya lagi bingung nih, apa ya tema yang enaknya diangkat gitu. Terus kayak kita tuh tertarik sama salah satu kubus gitu. Jadi kubus ini tuh bisa berubah-berubah dan itu berhubungan sama salah satu mata kuliah gitu. Dan kayak aneh aja tapi asik diselesain. Terus kita juga terinspirasi sama games namanya Monument Valley. Jadi kayak games itu tuh bisa berubah-berubah dimensinya. Nah, akhirnya tercetuslah dimensi aneh. Jadi kita mengibaratkan dimensi aneh ini adalah soal-soal matematika yang memang susah untuk diselesaikan tapi menarik untuk diselesaikan gitu. Jadi kayak emang matematika kadang-kadang kalau kita nggak tahu nih caranya, kita nggak tahu hukum-hukum yang ada di sana, teoremanya apa, itu kan kita kayak ini apaan sih, aneh banget. Tapi kalau udah tahu, kita bisa cari jalan keluarnya. Nah, di situ harapannya pesertanya nantinya yang kita sebut The Dimension Traveler itu bisa mengeksplor dimensi-dimensi aneh yang ada di OMITS yang kita ibaratkan sebagai soal-soal kita di babak penyisihan, semifinal, final, dan juga grand final. Nah, tentunya The Dimension Traveler ini nggak sendirian dong. Ada panitia-panitia yang kita sebut The Dimension Guide yang bakalan nemenin teman-teman peserta di OMI 17 gitu. Oke, sebelum itu aku mau tanya sih ke Mbak Rajni nih, yang menginspirasi Mbak Rajni jadi presiden OMITS dan
kenapa kok kepingin jadi presiden OMITS? Mungkin bisa diceritakan juga. Oke, kenapa kok Ada alasan pengen khusus mungkin? jadi presiden OMITS dan Iya. terinspirasi buat jadi presiden OMITS gitu ya? Semua itu berjalan seiring berjalannya waktu. Jadi alhamdulillah dulu di OMITS 16 aku berkesempatan buat jadi panitia. Kalau dulu di OMITS 16 itu namanya apa ya, aku lupa. Ya itulah, aku lupa nama panitianya. Terus di situ aku jadi salah satu bagiannya di sub event. Nah di situ aku berkesempatan buat ketemu sama pesertanya, bertemu dengan uh, orang tua peserta yang di situ aku tahu gitu mereka itu sangat menunggu-nunggu kehadiran OMITS. Dan di saat ada kesempatan nih di AME 17 buat kita yang merealisasikan OME 17 itu angkatan kita gitu, angkatan 2022, akhirnya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden OMIT. Dan itu bukan karena aku aja, tapi itu juga dibantu sama teman-teman yang ada di belakang aku. Jadi ada SC aku, ada kadif aku dan lain sebagainya, serta teman-teman panitia OMIT semuanya gitu. Oke. Mungkin jadi presiden OMITS itu kan nggak mudah ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mbak Rajni sebelum jadi presiden OMITS dan pembentukan SC-nya gimana gitu. Oke, jadi dulu itu ya seperti yang aku bilang tadi, berawal dari OMITS 16, dapat pengalaman, ketemu sama Kating, sering sharing sama Kating terkait OMITS gitu kan, menggali informasi tentang OMITS. Akhirnya tertarik buat memberanikan dirinya, mencalonkan diri sebagai presiden OMITS. Habis itu di awal itu yang aku lakuin adalah jaring aspirasi. Jadi jaring aspirasi yang aku lakuin itu nggak hanya ke internnya Himatika aja, tapi juga kita coba memperluas di eksternal Himatika dari perlombaan sejenis, olimpiade sejenis gitu. Jadi yang awal itu aku pasti jaras ke angkatan-angkatan atas, mulai dari demisionernya OMITS 16, terus ada juga demisionernya OMITS 15. Terus juga aku disaranin buat ke eksternal itu ke LMNAS. Itu aku alhamdulillahnya kemarin sempat jaras ke salah satu ketua pelaksana LMNAS di tahun 2018-an deh kayaknya. Angkatan 2018, LMNAS 2020 kalau nggak salah. Nah, di situ aku jaras gimana sih kalau di LMNAS dari struktur kepanitiaannya, sistemnya bagaimana. Selain itu juga nggak berhenti di situ. Aku coba juga cari-cari ke event-event lain gitu. Misal yang sejenis tapi ya, Olimpiade Matematika gitu. Kalau di Surabaya sendiri kan ada yang cukup terkenal juga ya, MCRLRP dari UNESA. Nah, itu juga kemarin sempat cari-cari infonya dan kebetulan temanku tuh salah satu panitianya dulu. Jadi aku sempat banyak jaras ke temanku meskipun nggak ketemu langsung sama presidiumnya. Terus kalau misalnya yang lain itu juga dibantu sama benchmarknya Himatika. Jadi sempat ada benchmark Himatika ketemu sama UM, di situ kita dipertemukan sama presidiumnya OMVN dan di situ akhirnya banyak jaras. Jadi kita tahu banyak hal bagaimana teknisnya, gimana kalau kepanitiaan di mereka gitu. Dan juga kita benefitnya kalau ke eksternal itu kita tukeran timeline. Jadi kemarin itu kalau yang di LMNAS kita sempat mau tukeran timeline karena penyisihan LMNAS itu berbarengan sama finalnya OMITS. Nah, dari mereka karena udah diskusi sama dosen dan kita juga udah diskusi sama dosen, akhirnya nggak bisa nih buat geser timeline. Tapi ya karena kita ada koordinasi jadinya udah enak gitu loh. Oh tahu, oh Mas Fadil ini ada ini ya, oh iya gitu, kayak udah ada tektokan lah gitu. Begitu. Jadi jaring aspirasi buat nyusun grand design, sama meskipun udah tersusun nih tetap jalan. Kayak misalnya yang kemarin ketemu OMVN itu kan setelah kita udah bikin grand design, udah jalan juga gitu kan. Nah, jadi tetap kita sering jaring aspirasi, kalau ada kesempatan selalu cari-cari info-info dari teman-teman yang ada di luar gitu, ataupun teman-teman di internal ITS juga gitu. Kayak banyak kan, kayak yang terdekat ada di aktuaria jejak, di samping ada fisik submit, terus di sebelah kita statistika ada PRS gitu. Sering-sering aja komunikasi, apalagi sama-sama FSAD buat cari timelinenya gitu.
Ya itu salah satu halnya timeline. Setelah kita udah punya grand design, kita timeline, kita cari orang juga kan ya. Beriringan sih itu ngejalaninnya gitu. Karena kita bikin grand design juga nggak bisa sendirian gitu. Nah, di grand design untuk tim-tim di balik Omits itu aku carinya awalnya dari teman-teman yang dulu ada di Omits. Kita coba tawar-tawarin dulu ke teman-teman yang dulu udah pernah jadi staff partner Omits 16 gitu, dan juga yang punya keinginan untuk mengembangkan Omits lagi di Omits 17 gitu. Jadi kayak kita cari yang sevisi. Terus habis itu kita udah punya teman-temannya dari SC, BPH, terus habis itu kita susun grand design, kita buat proposal anggaran, kita paparkan. Waktu itu juga sempat ada diskusi bareng demisioner, kita dikritikin masalah grand design, jadi sempat berubah juga setelah habis ketemu demisioner, ketemu dengan Bapak Sifaul selaku pembina juga. Kita juga waktu itu sempat diminta untuk memperluas Omits gitu ya, dari sisi pelaksanaan offline-nya. Yang awalnya Omits 16 itu 6 regional offline, kita diminta tahun ini itu 10 regional offline gitu. Jadi banyak banget insight juga. Jadi selain Jaras, kita juga harus asistensi juga ke kabinet, ke Pak Sifaul selaku pembina gitu. Wah, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Mbak Rasni. Iya. Oke, untuk menjaga reputasi Omit yang sudah sudah bagus nih dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Mbak Rasni itu menjaga itu, dan inovasi baru apa yang beda dari tahun sebelumnya? Oke, jadi yang perlu dijaga dari Omit itu adalah sertifikasinya. Jadi di Omit sendiri, di Omit 16 kemarin itu alhamdulillah udah dapat akreditasi dari Puspresnas. Nah, karena dari Puspresnas itu pengajuannya itu tiap tahun, jadi di tahun ini tuh juga kita harus apply lagi gitu. Nah, setelah banyak cari informasi, ternyata pengajuannya itu dilakukan setelah Omits berlangsung. Jadi sekarang masih mengejar untuk itu untuk mempertahankan reputasi yang ada. Terus juga di tahun ini kita ada salah satu acara baru atau bisa dibilang sub event baru gitu ya, hasil kerjasama dengan Sobat Arin. Sobat Arin ini adalah suatu organisasi yang menghimpun mahasiswa, terus siswa-siswa, teman-teman yang emang fokusnya di Olimpiade, dan di situ mereka akhirnya buat lembaga bimbingan belajar gitulah, kayak tiba-tiba mendekati OSN, mendekati OMIPA, itu mereka ada bimbingan gitu berbayar. Nah, kemarin kita berhasil kerjasama nih sama Sobat Arin, dan kita bisa bikin Sobat Arin Omits Class X Sobat Arin yang dilakukan setelah pendaftaran ditutup. Nah, untuk Sobat Arin yang biasanya harganya cukup lumayan gitu ya, satu kali pertemuan bisa 50.000 ke atas. Nah, kalau sekarang itu untuk peserta Omits nih, kita bahas soal Omits, mereka bisa dapatkan gratis untuk pendaftar di gelombang 1. Tapi mereka harus daftar dulu gitu. Terus habis itu untuk pendaftar gelombang 2 cuman dikenain biaya 10.000, dan itu cukup worth it lah menurut peserta-peserta. Kayak peserta-peserta bisa dapetin pengalaman, diajarin sama pemenang-pemenang Omits sebelumnya di Omits Class, terus mereka bisa zoom langsung, dikasih tips and trick juga, dan ya akhirnya mereka merasa itu sangat berbenefit buat mereka gitu. Ini kembali lagi ya pertanyaan, mungkin peserta yang diterima yang daftar tahun ini nih ada berapa nih? Oke, buat pendaftar tahun ini itu kita ada 2.290 peserta. Banyak ya. Dan tim. Nah, jadi untuk segmentasinya sendiri itu kita ada dari SD, SMP, SMA, dan Mission. Di Mission itu ada 72 tim, di SD itu sekitar 475, di SMP itu 600-an, terus habis itu di SMA itu cukup banyak, ini paling banyak itu ada 970-an dah, hampir 1.000 gitu. Jadi peserta SMA ini memang antusiasnya paling banyak nih. Apalagi ketemu sama matematika ITS, pastinya kan mereka udah kayak kepo nih, matematika ITS kayak gimana, sekalian mereka olimpiade, sekalian mereka ngepoin ITS gitu. Oke, bagaimana Mbak Rasni ini menilai respon dari peserta gitu ya, terus terutama itu terkait soal-soal atau tema yang diangkat dalam kompetisi tahun ini gitu? Oke, kalau bahas tentang soal Omits Iya, nih ya,
peserta-peserta itu selalu bilang Omid soalnya susah gitu, Omid soalnya susah. Dan QM-nya nih. iya, mana nih ada QM gak di sini? Jadi alhamdulillah teman-teman QM, teman-teman question maker masih bisa mempertahankan hal itu karena itu sebagai salah satu nilai yang dipunya sama Omid gitu. Omid soalnya susah dan jadi tantangan buat peserta-pesertanya buat menyelesaikan soal-soal Omid yang susah itu. Jadi kayak kalau daftar Omid harus kuat-kuat ngerjain soal-soal itu. Tapi alhamdulillah peserta-peserta kita keren-keren kok, berhasil menjawab soal-soal yang udah dibuat sama QM gitu. Mungkin ada kesulitan nggak selama Omits ini berlangsung dari peserta atau dari Mbak Serajen sendiri? Oke, kalau misalnya kesulitan, mungkin ya karena kita juga lagi beriringan sama akademik juga, jadi mungkin kesulitannya itu lebih ke gimana nanti komunikasinya meskipun kita ada di kelas tapi kita harus menyelesaikan ini. Terus kadang-kadang peserta itu kan kita nggak tahu ya mereka ngechat kapan, kita lagi kelas Tiba-tiba. nih terus tiba-tiba dihubungin ya. Jadi komunikasi antar peserta sama pesertanya aja sih gitu. Mungkin ada cerita sukses atau alumni yang berhasil membangun karir atau prestasi internasional nih jadi alumni Omits. Mungkin Mbak Dari Rasi pesertanya atau dari peserta yang mungkin pernah tahu atau bagaimana? Kalau itu sepertinya ada tapi aku masih belum ke track sama aku gitu. Dan info-infonya juga dari peserta Omnis itu memang banyak-banyaknya adalah teman-teman yang memang udah berlaga di laga internasional juga. Terus jadi Omnis ini sebagai ajang mereka mencoba lah untuk latihan mereka sebelum ke ajang-ajang yang lebih tinggi. Kebanyakan peserta Omnis itu kayak gitu. Gitu sih. Pernah ada yang peserta Omits masuk ke matematika nggak? Nah ini, jadi sebenarnya di Omits itu buat jenjang SMA peringkat pertama itu selalu dapat free pass. Jadi mereka yang yang juara 1 Omits nih itu dapat free pass langsung masuk ke matematika ITS. Nah tapi secara aku tracking ya di awal-awal kemarin kepengurusan tuh masih belum ada nih yang make. Jadi kayak mungkin ya mereka ini antara lupa nih udah pernah menang Omits gitu, sama mungkin mereka pengen coba hal baru dulu gitu. Jadi sejauh ini masih belum ada yang menggunakan free pass itu gitu. Sama free pass ini tuh bisa dipakai kalau misalnya mereka eligible. Jadi free pass ini buat SNBP aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menang ini nggak eligible itu agak susah sih buat digunakan gitu. Jadi ya aku kurang tahu ya, belum pernah menganalisa itu gitu. Oke, mungkin ada refleksi atau saran untuk tahun depan? Buat tahun depan bisa tetap dijaga ya, memperluas Omits itu tadi. Mungkin buat pesan anak Ya buat teman-teman angkatan 23 ya yang nantinya melanjutkan di Omits 18, mungkin bisa diperluas lagi jangkauan dari Omits yang tahun ini udah 10 regional offline ya. Bisa lebih diperluas lagi, terus bisa dimatangkan lagi konsepnya dari awal hingga akhir, terus persiapannya juga, alur komunikasi dan lain sebagainya. Itu sih kalau buat anak 23, aku tunggu who's the next presiden Omits 18. Terus buat peserta Omits yang pasti menunggu-nunggu Omits 18, tunggu Omits 18 dan nantikan informasi selengkapnya di Instagram kita omits_himatika untuk keberlanjutan Omits di tahun depan. gitu. Wah, banyak banget ya insight-insight dari Presiden Omits kita kali ini, Omits ke-17. Mungkin sebelum penutupan nih Mbak, apa yang mau disampaikan Mbak Rasni sebagai Presiden Omits 17 untuk kedepannya? Ada pesan-pesan gitu? Buat kedepannya ya mungkin Omits ini adalah salah satu warisan dari kakak-kakak kita yang ada di atas ya, maksudnya kayak dari angkatan atas yang semestinya harus dijaga, yang alhamdulillah juga reputasinya udah baik tahun ke tahun. Jadi buat teman-teman semuanya dan juga buat peserta-peserta Omits ya, nantinya kita sebaik dari Himatika selalu mengupayakan yang terbaik untuk Omits dan juga
bisa ditunggu aja gebrakan Omid selanjutnya. Pasti akan lebih seru di tahun-tahun selanjutnya gitu. Kita udah mendengarkan bersama cerita yang sangat inspiratif dari Presiden Omid ke-17, Mbak Rajni. Terima kasih banyak kepada Mbak Rajni. Terima kasih juga. Sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya dan berkenan menjadi narasumber kita di podcast episode 4 kali ini. Semoga para pendengar yang mendengarkan semakin semangat dan belajar untuk masuk ke mendaftar OMIDS ke-18 ya Mbak? Ya benar. Saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di story selanjutnya. Mungkin kita boleh jargon dulu nggak? Oh boleh. Oke, mungkin udah tahu kan ya. Olimpiade, ya Omid 17, kompetisi hebat untuk sang juara. Terima kasih Mbak Aurel. Ini bajunya ini warna apa sih? Merah? Pastilah. Gak ada yang bawa PDH Omid dah. Ini nih. Saya kok gak PDH Omid? Iya. PDH aku kalau